Perkenalkan, namaku Kurniawan Willy Prasetyo. Orang-orang di sekitar rumahku biasa memanggilku Willy. Aku berasal dari Fakultas Sains dan Matematika, Departemen Matematika, Universitas Diponegoro. Kegiatan kuliah kerja nyata sejatinya merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Namun, mengingat saat ini pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Universitas Diponegoro melaksanakan KKN secara daring. Kegiatan-kegiatan kuliah kerja nyata secara daring ini tentunya tidak boleh sampai mengurangi tujuan dari kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut adalah untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Dukutalit, desaku sendiri. Dalam kegiatan ini, nantinya kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu untuk membuat perencanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di desaku, Desa Dukutalit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhur Bagus Setianto, Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Saya berterima kasih banyak kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Dukutalit. Adapun permasalahan di Desa Dukutalit antara lain mengenai COVID-19 yang selama ini pengertian dan arti penting prokes yang diberikan oleh pemerintah mengenai COVID-19 kurang dipahami oleh masyarakat Desa Dukutalit. Yang kedua, mengenai potensi-potensi desa yang mungkin bisa digali oleh mahasiswa-mahasiswa Dukutalit untuk mengajarkan kepada warga Desa Dukutalit agar bisa mengembangkan potensi desa menjadikan lebih baik dan lebih berkembang untuk kedepannya. Yang ketiga, permasalahan mengenai pendataan SDGs yang selama ini masyarakat mungkin mengiranya pendataan tersebut adalah pendataan yang diberikan oleh pemerintah tentang mengenai bantuan-bantuan yang diberikan selama COVID-19 ini. Jadi edukasi mengenai COVID dan SDGs ini sangatlah penting bagi masyarakat awam yang belum tahu. Yang berikutnya, tempat mengenai PPKM darurat yang diberikan oleh pemerintah itu sangat meresahkan bagi warga Desa Dukutalit khususnya yang belum memahami aturan-aturan PPKM dan kurangnya edukasi dari pemerintah desa karena minimnya warga Desa Dukutalit yang menggunakan media sosial pada era zaman sekarang. Mungkin beberapa permasalahan di Desa Dukutalit ini bisa teratasi ataupun bisa memberikan pengertian yang luas dan arti pengetahuan yang luas. Harapan saya semoga adanya mahasiswa KKN dari Undip bisa membantu pemerintah desa untuk memberikan edukasi dan pengalamannya yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Diponegoro. Dan KKN ini termasuk
dari ungkapan ataupun penerapan ilmu-ilmu yang selama ini mahasiswa dapatkan dari belajar di Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan bisa membantu dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Dukutalit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswa KKN-nya di Desa Dukutalit, Kecamatan Juwana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi utama yang ada di Desa Dukutalit adalah di sektor perikanan. Di sektor perikanan ini terdapat budidaya ikan, mulai dari ikan lele, kemudian juga terdapat budidaya ikan bandeng, juga terdapat budidaya udang sebagai mata pencaharian utama sebagian besar warga masyarakat yang ada di Desa Dukutalit. Selain terdapat budidaya yang ada di Desa Dukutalit, di Desa Dukutalit sendiri juga terdapat industri-industri perikanan. Industri-industri perikanan ini pada umumnya mengolah hasil-hasil ikan yang diperoleh dari laut. Mengingat Desa Dukutalit terletak di sekitar pesisir sebelah utara Pulau Jawa. Selain pengolahan ikan laut, di Desa Dukutalit juga terdapat pengolahan ikan hasil budidaya yang sebagian besar didominasi oleh ikan bandeng. Umumnya ikan bandeng yang ada di Desa Dukutalit ini diolah menjadi bandeng presto. Bandeng presto ini juga dikirimkan ke berbagai wilayah yang ada di Pulau Jawa. Potensi-potensi yang ada di Desa Dukutalit ini sekaligus menjadi mata pencarian utama warga desa. Program kerja yang pertama adalah memprediksi penambahan kasus positif dan sembuh COVID-19. Program kerja ini dimulai dengan mengolah data-data yang telah diperoleh atau telah dikumpulkan. Data-data yang dibutuhkan adalah data sembuh dan data positif COVID-19. Data-data ini kemudian diramalkan dengan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan untuk kasus positif adalah metode linear 2 parameter dari Holt. Berikut merupakan hasil prediksinya. Kemudian untuk kasus kesembuhan menggunakan metode pemulusan eksponensial berganda. Berikut merupakan hasil prediksinya. Kemudian hasil prediksi-prediksi tersebut dituangkan ke dalam poster sebagai media sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilaksanakan adalah secara daring, mengingat saat ini kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kecenderungan naik dan saat ini masih diberlakukan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Hasil-hasil kegiatan tersebut kemudian dipublikasikan ke laman web KKN Universitas Diponegoro. Kemudian program kerja kedua adalah membuat proyeksi penduduk Desa Dukutalit. Program kerja ini dimulai dengan melaksanakan studi literatur. Kemudian data-data penduduk yang telah diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu untuk dievaluasi dan dianalisis terlebih dahulu. Metode yang digunakan adalah metode komponen, karena metode komponen dianggap lebih lengkap sesuai dengan definisi komposisi penduduk. Dalam memproyeksi penduduk Desa Dukutalit kali ini, asumsi yang digunakan adalah bahwa angka kelahiran dan kematian dianggap konstan, sedangkan faktor migrasi dianggap 0. Faktor kematian sendiri menggunakan tabel WES, sedangkan untuk angka kelahiran menggunakan ASFR. Kemudian ini merupakan hasil proyeksi penduduk Desa Dukutalit. Desa Dukutalit sendiri memiliki kemungkinan atau berpotensi mengalami bonus demografi pada tahun 2026. Hasil-hasil ini kemudian dimasukkan ke dalam modul dengan tujuan nantinya modul ini akan disosialisasikan secara
daring maupun secara luring, sehingga harapannya perangkat desa dapat membuat proyeksi penduduk. Hasil-hasil kegiatan ini juga dipublikasikan ke laman web KKN Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Fitri, warga dari Desa Ciputalet. Kegiatan program kerja yang berkaitan dengan COVID-19 cukup mengedukasi berkaitan dengan data-data aktual dan data-data prediksi. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Protokol kesehatan 5M akan dapat menjadi kunci upaya pencegahan penularan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Perkenalkan, saya Ibon Melda, Sarjana Pendidikan. Saya Sekretaris Desa di Desa Dukutalet, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ingin menyampaikan bahwa hasil dan modul yang berkaitan dengan proyeksi penduduk desa yang dihasilkan oleh mahasiswa KKN di Desa Dukutalet merupakan cukup baik, dan semoga modul dan hasil proyeksi penduduk dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan kependudukan dan SDGs di Desa Dukutalet ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lur Bagus Setianto, Sarjana Pendidikan, Kepala Desa Dukutalet, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Diponegoro yang telah mengirimkan mahasiswa KKN-nya di Desa Dukutalet, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Syukur alhamdulillah dengan adanya mahasiswa KKN di Desa Dukutalet bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan di Desa Dukutalet, Kecamatan Juwana. Program-program yang diberikan sangat-sangat inovatif dan sangat luar biasa untuk warga Desa Dukutalet khususnya. Adapun program yang diberikan oleh mahasiswa KKN Universitas Diponegoro yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat warga Desa Dukutalet mengenai pentingnya COVID-19 dan mengenai mematuhi prokes yang diberikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, mahasiswa KKN mengenal dan memberikan edukasi tentang pengolahan potensi masyarakat Desa Dukutalet agar bisa mengembangkan potensi hasil desa dalam pengolahan untuk membangkitkan usaha yang ada di Desa Dukutalet. Kemudian mahasiswa KKN juga membantu dalam pendataan SDGs yang dilakukan oleh Desa Dukutalet, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Dan mahasiswa KKN juga memberikan edukasi pembuatan disinfektan beserta memberikan masker kepada masyarakat Desa Dukutalet agar selalu memakai masker karena sangat pentingnya untuk menjaga diri kita dan orang lain. Semoga apa yang didapat dari kuliah kerja nyata di Desa Dukutalet bisa menambah wawasan serta ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sukses terus mahasiswa KKN Desa Dukutalet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.